Muhammad S.A.J. IPB selaku Kepala SMA Muhammadiyah Projo. Yang saya hormati Bapak Ibu serta karyawan SMA Muhammadiyah Projo dan teman-teman dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah saya dengan Nabi orang diberikan masih dengan Husna saya adalah Maria. Maya ditaruh pada kinalan sama ibu pada tiada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pengajian Rabi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur marilah senantiasa kita sanjungkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah, juga diberi umur yang panjang, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Bahagia karena kemarin kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Maka ini satu kebahagiaan yang patut kita syukuri. Kita bisa bertemu dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kita semuanya yang mengikuti sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting sebagai pendahuluan muqaddimah, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa, maka kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Puasa kita Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesuai dengan adat kebiasaan ya, kita saling meminta maaf atau memberi maaf ya. Meminta atau memberi anak-anak ya. Yang lebih utama meminta atau memberi? Meminta orang dulu. jaluk ngapura ya lah. Baik. Ternyata yang lebih utama itu memberi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra wal kadhimina ghaidha wal ngafina 'anil nas, dan memberi maaf. Sehingga ketika kita memberi maaf ini tidak harus kepada orang yang meminta maaf, semuanya saja kita beri maaf. Maaf ini levelnya di atas memberi ampunan. Maaf ini dosanya di ngapura, catatan dosanya dihapus. Sehingga anak-anak nanti habis ini ada momen salam-salaman Ustaz. Nanti ketika anak-anak semuanya bersalaman, yang cowok-cowok nanti dengan Pak Guru, yang cewek-cewek dengan Bu Guru, maka hati kita harus mengikhlaskan. Ucapan kita meminta maaf, hati kita mengikhlaskan
catatan. Nggih. Mungkin ada hal yang di hati kita ini ganjal, maka harus dibersihkan. Itu artinya maaf. Dosanya dimaafkan, catatannya juga sehingga tidak ada ghil. Kalau dalam doa kita kan wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, sudah tidak ada ghil lagi. Dan saling meminta dan memberi ini seharusnya dipermudah, tidak harus serundung. Sowan kula ingkang sepisan silaturahmi kaping kalihipun aturaken sugeng riyadi karupan panjenengan, tidak harus seperti itu. Tapi jika seperti itu pun bagus, cukup salaman mangke. Kula niku gadah guru ngaji Ustaz Mahfud. Niku nek kula teko yo kula malah diseneni. Nggih. Ternyata beliau niku punya pegangan, nggih. Kok nek wonten sing ngaten niku beliau mboten berkenan, nggih. Dasar beliau niku hadisipun ingkang ngaten menika. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyaf tariko. Nek ana wong loro ketemu terus wong loro iku salaman, maka Allah sudah memberikan ampunannya kepada dua orang itu sebelum tangannya berpisah. Beliau mendasarkan pendapatnya itu Allah saja sudah memberikan maaf ampunan sebelum tangannya dua orang itu berpisah. Maka beliau berpendapat jenengan ke rawuh tengen kula niku masuk pintu pun tak ngapura disane. Sehingga malah disenengi niku nek suwan kula ingkang senengi niku guru ngaji luar biasa nggih. Monggo ini kita praktekkan dalam kemasyarakat kita. Bahkan mungkin ada orang yang tidak sempat hadir ke rumah kita pun harusnya kita mengikhlaskan. Kita husnudzan, barangkali beliau sibuk, barangkali beliau memang keluarganya banyak sehingga tidak sempat bertemu atau silaturahmi ke rumah kita. Itu yang pertama. Maka alangkah sangat menyenangkan, sangat membahagiakan ketika kita ini selalu menjalin silaturahmi. Kancane akeh, konco sewu kurang akeh, musuh siji wis kokean. Nah, monggo niki napa bisa kita jadikan pedoman. Pagi ini saya menyampaikan bahayanya memutus tali silaturahmi. Ini sebagai warning, sebagai peringatan agar kita terhadap siapa saja tidak boleh memutus tali silaturahmi. Anak-anak kepada sesama temannya tidak boleh memutus tali silaturahmi. Apalagi kepada bapak ibu guru. Ini seringkali saya alami karena saya dulu juga pernah jadi murid. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan guru yang menurut ukuran kita, menurut ukuran kita selaku murid, kadang-kadang kita memberi label guru ini kenapa nih anak-anak? Galak, tahu malih. Napa nek istilahnya killer lagi. Nah itu sebetulnya persepsi kita.
Sebetulnya dari guru dengan tipe seperti itu boleh jadi menjadi kebaikan kok untuk kita. Hanya kita yang kurang menyadari. Sesuatu yang menurut ukuran kita itu tidak menyenangkan, boleh jadi itu kebaikan bagi kita. Hanya kita harus mulai menata hati kita. Niki gini anak-anak mungkin rada keduren gitu, tapi harus kita sampaikan agar hati kita semuanya mulai menjadi tertata, meskipun masih anak-anak dengan usia yang belia. Bahaya memutus tali silaturahmi. Saya sampaikan dasar ayatnya, 3 ayat ini. Nanti bisa dibuka di Al-Qur'annya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsidu fil ardh. Terakhir Mbak, penutupnya ulaika humul khasirun pada syahidna, kami bersaksi. Nah, orang-orang yang tidak beribadah berarti dia merusak perjanjiannya dengan Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang memutus persaudaraan yang seharusnya persaudaraan itu disambung dan membuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Rugi yang dimaksud adalah tidak akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannata qati'u au qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutus apa? Memutus silaturahmi. Sehingga bagaimanapun kondisi kita terhadap orang lain, kita tidak boleh memutus tali silaturahmi kepada siapapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Ayatnya hampir sama, hanya ada tambahan walladzi. Nek tadi alladzi di surat Ar-Ra'd ini ada tambahan wawunya. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Nah, belakangnya yang berbeda nih. Ulaika la'anahumullahu la'nah wa lahum su'uddan. Mereka lah orang-orang yang dilaknat, ya. Jadi orang-orang yang memutus tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah. Wasu'uddan, dan orang itu akan dimasukkan ke tempat yang buruk, yaitu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk golongan orang yang memutus tali silaturahmi. Yang ketiga di surat Muhammad ayat yang ke-22, 23. Di ayat di surat Muhammad yang ke-22 dan ke-23 itu, di akhir dari ayat itu Allah menyebutkan, yaitu fa'asamahu, maka orang itu akan ditulikan pendengarannya, wa a'ma absarahu, dan dia akan dibutakan matanya. Tuli dan buta bukan
makna secara fisik. Tapi orang yang dilaknat oleh Allah karena memutus tali silaturahmi itu, dia tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah. Dia tidak akan mendapatkan kalimat-kalimat Allah yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Sehingga ada 3 bahayanya kita memutus tali silaturahmi. Yang pertama, tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua, dilaknat. Dilaknat niku nek cara Jawane napa Bu Rizky? Dikutuk. Dilaknat niku ya pokoke elek niku lah kayaknya. Dilaknat. Allah tidak berkenan. Dan yang ketiga apa tadi? Ditulikan, nggih. Fa'asamahum, nggih. Kemudian wa'aman absarahum, nggih. Sehingga kata kuncinya, adik-adik sekalian, jika kalian ingin sukses, maka terhadap siapapun, terhadap bapak ibu guru yang menurut ukuran kalian itu tidak menyenangkan, tidak boleh memutus tali silaturahmi. Kalian besok semuanya akan merasakan ketika jenengan sudah tidak menjadi murid beliau, ketika panjenengan sekalian nanti sudah terjun di masyarakat. Ternyata Pak Guru, Bu Guru yang galak itu manfaatnya sangat besar. Mungkin ketika kita menjadi murid tidak bertemu dengan Pak Guru dan Bu Guru yang galak itu, kalian tidak akan sesukses apa yang kalian dapatkan nanti. Monggo ini dimasukkan ke dalam hati agar kita tidak ada ganjalan, ya. Karena seringkali kita persepsi kita kan seperti itu, ya. Ya wajar karena masih anak-anak, ya. Tapi harus mulai berlatih untuk bisa mengatur hati kita, ya. Terhadap siapapun jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Mungkin sebagai penguat agar kita ini bisa menjalin komunikasi silaturahmi dengan siapapun meskipun dengan latar belakang yang kurang baik. Nek kula niku dipeseni kali guru ngaji kula niku kangge menilai orang lain yang masih saya ingat sampai sekarang niku sak elek-eleke wong elek isih ono apike, sehingga kita akan husnudzon kepada orang yang meskipun menurut omongan masyarakat niku kurang baik. Karena bagaimanapun beliau itu tetap masih ada kebaikannya, sehingga kita tetap mau bergaul, tentu dengan batasan-batasan, tetap bergaul, tapi kita tidak mengikuti pola keburukan yang mereka lakukan. Kemudian untuk menilai diri sendiri agar kita ini tidak sombong. Orang yang sombong itu salah satu cirinya yaitu tidak mau minta maaf. Makin anten sing ora gelem salaman berarti ada sedikit kesombongan dalam hatinya. Dihilangkan nggih. Sak apik-apike wong apik ya isih ana eleke. Sebagus-bagus kita masih tetap ada celah keburukannya. Bisa diterima ini nggih? Tak badani. Tapi aja kali nunjuk nggih. Kali nunjuk mangke nunjuk Pak Mahfud berarti Pak Mahfud. Sak elek-eleke wong elek isih ana apike. Sak apik-apike wong apik ya isih ana eleke.
Adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati, bahayanya memutus tali silaturahmi ini tidak hanya berimbas, tidak hanya kita rasakan di dunia ini saja, bahkan besok di akhirat itu sangat mengerikan. Allah langsung menurunkan azabnya. Sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi peringatan. Ada salah satu kisah seorang anak yang hanya karena warisan niku terus kemudian dengan orang tuanya itu tidak mau memberi maaf. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini kita bisa menjauhkan dari perilaku memutus silaturahmi. Nek dulu pernah ada ini sudah putus hubungan nanti, ampun ya. Sudah putus hubungan harus diputus tadi, tidak boleh ya. Yang kami hormati Bapak Ibu staf karyawan SMA Muhammadiyah Purworejo serta teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali di SMA Muhammadiyah Purworejo ini. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya dan mewakili semua teman-teman dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Di sini saya ingin memohon maaf atas segala sesuatu yang telah kami lakukan. Baik, kami mohon maaf apabila kami masih sulit apabila diberi nasihat. Kami mohon maaf apabila masih membantah apabila diberikan sebuah tugas, dan harapan saya untuk kedepannya dengan setelah mohon maaf ini kita bisa saling mengikhlaskan segala kesalahan dan membuka lembaran baru dimulai pada pagi hari ini. Gak usah ada dendam-dendaman lagi di antara kita. Gak boleh ada. Harapannya yang terbaik dan khusus untuk Bapak Ibu guru, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila kami selama di SMA Muhammadiyah Purworejo ini terlalu sering menyakiti hati lewat tutur kata kami ataupun dari perilaku kami seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.